Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hemah besar kaum muslimin di hari pertempuran sengit adalah di Goutah, di sebelah kota bernama Damaskus, salah satu kota terbaik di Syam. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, dan ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan dan sedang merapikan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat subuh, dan turunlah Nabi Isa bin Maryam. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad Al-Arifi. Kalimat penyemangat untuk kemenangan Syam di dalam penderitaan yang amat sangat. Bumi Syria adalah tempat yang telah dipilih Allah untuk menurunkan Nabi istimewanya, Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa adalah salah satu tanda kiamat. Nawas bin Saman berkata bahwa Rasulullah bersabda, beliau, yaitu Nabi Isa alaihi salam, akan turun berdekatan dengan menara putih di timur Damsyik, dengan memakai pakaian kuning zafaran. Dua telapak tangannya terletak di atas sayap dua malaikat. Apabila dia menundukkan kepalanya menitislah air. Apabila dia mengangkat kepalanya, turunlah daripadanya seperti untayan mutiara. Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asratis Sa'ah, Bab Zikrat Dajjal 67-68, Baginda alaihi salam turun mengalahkan superstar. Terbayang pancaran cahaya berkilauan dari para malaikat pengiring dan cahaya dari Nabi alaihi salam lebih terang dari langit yang terang benderang dipenuhi cahaya berbagai warna keindahan. Ditambah pula turun pada waktu subuh, suasana masih gelap turun ke bumi terus sholat subuh bersama jemaah muslimin diimami Imam Al-Mahdi. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah telah mengutus Al-Masih ibnu Maryam, maka turunlah ia di menara putih di sebelah timur Damsyik dengan mengenakan dua helai pakaian yang dicelup dengan waras dan zafaran. Dan kedua telapak tangannya, diletakkannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya kelihatan landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lut, lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal, lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asratis Sa'ah, Bab Zikrat Dajjal 67-68, Ibnu Katsir berkata, inilah yang termasyhur mengenai tempat turunnya Isa, yaitu di Menara Putih bagian timur Damsyik. Di sebelah Masjid Jami Umawi di Damsyik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jumlah mereka, kaum mukminin pada waktu itu terlalu sedikit. Mereka lari ke Baitul Maqdis menjumpai imam mereka, seorang lelaki soleh, Imam Mahdi menurut riwayat itu. Ketika imam mereka sudah berdiri di depan untuk mengimami sholat subuh, tiba-tiba datang Nabi Isa alaihi salam. Imam mereka itu mundur untuk memberi peluang kepada Nabi Isa alaihi salam untuk mengimami sholat subuh itu, tetapi Nabi Isa sambil memegang bahu imam itu berkata, teruskanlah, sesungguhnya iqamat dibacakan untuk kamu. Maka sholatlah mereka semua di belakang imam tadi. Selesai sholat, Nabi Isa alaihi salam berkata kepada jemaah, bukakan pintu itu. Mereka membuka pintu masjid itu. Tiba-tiba Dajjal sudah berdiri di situ dan di belakangnya ada 70.000 Yahudi lengkap membawa senjata. Melihat Nabi Isa alaihi salam di dalam masjid itu, Dajjal tiba-tiba saja layu atau cair seperti cairnya garam disirami air. Dajjal lari karena ketakutan. Nabi Isa alaihi salam bersama kaum muslimin terus saja mengejarnya, kemudian menjumpainya di Babul Ludi. Dan di sanalah Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Orang-orang Yahudi pun akan dikalahkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu. Mereka coba lari dan bersembunyi, tetapi semua benda tempat mereka bersembunyi akan bercakap dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinding, batu, pohon, kayu, dan sebagainya. Kalau ada orang Yahudi yang bersembunyi di balik belakang mereka, benda-benda itu akan memberitahukannya, wahai hamba Allah yang beriman, di sini ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali satu pohon berduri, disebut pohon Yahudi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, para nabi semuanya bersaudara disebabkan ayah mereka satu dan hanya ibu mereka yang berlainan. Sedangkan agama mereka adalah satu.
Dan akulah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam karena tidak ada nabi di antara kami. Sesungguhnya dia akan turun. Apabila dia turun nanti, untuk mengenalinya, orangnya sedang dan kulitnya putih kemerah-merahan. Dia memakai pakaian yang kuning. Dari kepalanya seperti menitis air walaupun rambut dan kepalanya tidak basah. Dia akan mengajak orang kepada Islam. Pada zamannya juga nanti dia akan menghancurkan segala agama kecuali Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan Dajjal pada zamannya, bahkan di tangannya. Pada zamannya nanti dunia akan aman sehingga harimau dan unta berkawan dengan baik. Begitu juga harimau dengan lembu, serigala dengan kambing. Anak-anak akan bermain dengan ular dan ular itu tidak menggigit mereka. Keadaan seperti itu berjalan selama 40 tahun. Kemudian Nabi Isa alaihi salam wafat dan disembahyangkan oleh kaum muslimin.